Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Aduh, kayaknya aku udah lama nih ya nggak bikin video kayak gini, opening kayak gini, menyapa teman-teman semua. Udah ada teman yang lalu kayaknya. Waktu itu aku pernah bercerita tentang gimana sih perkembangan Islam, terutama di bidang sains, dari pertama kali ditemukan hingga saat ini, yang begitu banyak banget luar biasa manfaatnya buat kita semua. Tapi dalam video kali ini juga gak kalah menarik nih. Kali ini aku bakal cerita gimana tentang perkembangan Islam di Norwegia sana. Hah? Norwegia? Di mana itu bang? Norwegia itu? Nih, Norwegia ini letaknya di Eropa. Kalau teman-teman mungkin kenal Viking. Nah, Viking ini juga asalnya dari Norwegia. Beneran bang, Viking dari Norwegia. Yap, benar sekali. Viking itu asalnya dari Norwegia ini. Jadi buat teman-teman yang penasaran, langsung aja kita cus ke videonya. Kita bakal dengar gimana sih perkembangan Islam di Norwegia sana. Dari mulai pertama datangnya imigran Muslim hingga saat ini. Tapi sebelum itu buat teman-teman yang belum nonton, mungkin pengen tahu juga yang tadi apa aku singgung tadi mengenai gimana sih perkembangan sains di era modern sekarang dari pertama dulu ditemukan hingga saat ini. Teman-teman boleh cek di deskripsi karena aku bakal taruh link di situ untuk teman-teman nonton dan juga sebagai penambah wawasan buat teman-teman. Dan juga jangan lupa like, subscribe, dan juga share kalau ini bermanfaat. Langsung aja kita cus ke videonya. Jadi gimana bang tentang Viking itu? Ini bocil masih ngikut kali ya. Hehehe. Iya nih bang, penasaran banget soalnya aku. Tunggu dulu Cil. Sebelum kita ngomongin gimana Viking ataukah agama apa yang dianut oleh Viking, ada yang lebih menarik nih Cil. Emang apaan sih bang lebih menarik daripada Viking? Nih, di sini aku bakal cerita tentang demografi dari Norwegia ini dulu. Apaan tuh bang demografi? Demografi ini ialah suatu data statistik yang menyangkut populasi penduduk yang didasarkan dari berbagai klasifikasi. Di antaranya seperti usia, ras, jenis kelamin, agama, pekerjaan, dan juga pendidikan. Langsung aja deh kita gaskan gimana demografi dari negara Norwegia ini. Nah, yang pertama, negara Norwegia ini bisa disebut juga dengan kerajaan dengan nama konkret Norge. Itu dalam bahasa Norwegianya. Atau kita biasanya menyebut dengan sebuah negara Nordik yang letaknya di semenanjung Skandinavia di bagian ujung barat yang secara langsung juga berbatasan dengan Swedia, Finlandia, dan juga Rusia. Nah, pantainya lah, emang di sana ada pantai, Bang? Ya ada dong. Ya kali, Cil, di sana nggak ada pantai. Pantainya nih, Cil, langsung bertemu dengan Samudra Atlantik Utara dan juga Laut Barents yang dibatasi oleh fjord yang sangat indah. Aduh, apaan lagi nih sih bang fjord? Tadi demografi, sekarang fjord. Fjord ini nih Cil, ialah semacam teluk yang asalnya dari lelehan gletser, yaitu sebuah tumpukan es yang sangat tebal dan juga sangat berat. Norwegia ini juga memiliki pulau yang bernama Buffet yang letaknya berada di Samudra Atlantik. Dengan luas total yang dimilikinya ialah seluas 385.525 km persegi dan memiliki populasi sebanyak 4,9 juta. Norwegia ini juga menjadi negara dengan kepadatan penduduk terendah kedua di Eropa dengan ibu kotanya di Oslo. Nah, ini nih Cil yang paling menarik. Apaan tuh bang yang paling menarik dari demografi ini? Negara Norwegia ini menjadi salah satu negara yang sangat banyak memiliki minyak bumi, gas alam, mineral, makanan dingin,
dan juga dikelilingi oleh air laut yang sangat luas, menjadikan Norwegia ini sebagai penghasil minyak bumi dan gas alam terbesar dalam per kapitanya di luar Timur Tengah sana. Orang-orang Norwegia lama di sana biasanya menyebut negara ini dengan sebutan Norwich, dan orang-orang pertengahan menyebutnya dengan Norvegia. Orang-orang lama, Bang. Siapakah ini, Bang? Apakah salah satu dari mereka adalah Viking? Bocil, Viking mulu apa yang dipikirinnya. Orang-orang lama ini ialah orang-orang Denmark yang bermukim di Kepulauan Britania yang menguasai Laut Irlandia. Berarti mereka Viking dong, Bang? Ya, bisa jadi sih, Cil, karena mereka juga ya tadi menguasai Laut Irlandia juga. Dengan seiring perkembangan zaman, di abad pertengahan menyebutnya sebagai penguasa legendaris dari Finlandia. Norwegia ini juga langsung berbatasan dengan Laut Utara di barat daya dan Kepulauan Skares di selatan, Laut Norwegia di barat, serta Laut Barents di timur laut. BTW, di sana ada gunung nggak sih, Bang? Alhamdulillah, nih bocil gak bahas Viking mulu. Nah, titik tertinggi di Norwegia ini berada di Galdhøpiggen dengan ketinggiannya mencapai hingga 2.469 meter dari permukaan laut. Iklim di sana juga ialah iklim temperat, terutama daerah pesisir yang disebabkan oleh pengaruh Gulf Stream. Wih, lumayan juga ya tingginya, Bang. Hampir nyusul Gunung Papandayan, euy. Apa, Bang? Gulf Stream? Apalagi sini, Bang? Gulf Stream. Tadi fiorit, demografi, sekarang Gulf Stream. Nih, langsung kita kasih tuh aja nih, Cil. Gulf Stream itu ialah arus samudra yang paling terkenal. Arus ini membuat tempat-tempat yang dekat dengan kutub sehingga tempat itu tidak membeku. Bentang alam Norwegia ini juga pada umumnya memiliki tekstur yang kasar, di mana di dalamnya banyak banget terdapat gunung-gunung. Memiliki tepian pantai juga yang panjangnya lebih dari 83.000 km. Bagian utara ini juga dikenal dengan sebagai tanah matahari tengah malam karena letaknya berada di ujung paling utara bumi, yang dimana pada setiap musim panas matahari tidak pernah tenggelam, dan di musim dingin matahari tidak pernah muncul sama sekali. Wih, mantap juga ya, Bang, demografi dari negara Norwegia ini. Ya iya dong, Cil, siapa dulu dong yang ceritanya? Nah, sekarang kita bakal masuk nih, Cil, gimana perkembangan masuknya Islam di Norwegia ini. Wih, kayaknya mantap ya, Bang. Apalagi tadi bahas Viking, pasti banyak banget Viking yang masuk Islam. Aduh, dibocil. Populasi muslim di Norwegia pada saat itu sangat minoritas, Cil. Pada saat itu muslim yang pertama datang kemudian tinggal di sana ialah dimungkinkan penyebar agama Ahmadi atau Mubalik yang asalnya dari benua Indo-Pakistan pada tahun 1940-an. Imigrasi pun dimulai secara massal pada saat itu dan diakhiri pada tahun 1960-an. Ya, bukan Viking dong, Bang, namanya kalau kayak gitu mah. Santai aja nih, Cil. Dengerin dulu nih. Ketika para imigran muda bekerja, seringkali dari mereka yang berada di kelas menengah bawah tidak memiliki daerah, tetapi memiliki cita-cita yang sangat tinggi dan mulai berpendidikan ketika sampai di Norwegia sana, yang negara-negaranya berasal dari negara yang mayoritasnya muslim seperti Pakistan, Maroko, dan juga Turki, di mana saat itu Norwegia ini yang sedang berada di tengah-tengah ledakan pendapatan minyak bumi yang dimulai dengan ditemukannya sumber minyak di Laut Utara pada tahun 1968, membuat para imigran ini sering kali mendapatkan pekerjaan sebagai buruh kasar di bagian industri dan juga manufaktur, yang saat itu juga sedang mencapai puncaknya hingga pemberhentian imigrasi pun dimulai pada tahun 1975.
Nah, imigran tadi yang berasal dari benua Indo dan juga Pakistan berpindahlah kembali ke keluarganya. Kemudian mengungsi sebagai pencari suaka pada tahun 1975-an dan juga seterusnya. Hah? Pekerjaan pencari suaka? Apaan tuh bang? Kayaknya aku baru dengar bang. Nah, pencari suaka ini ialah pekerjaan orang-orang yang berpergian dari kampung halamannya karena ada peperangan dan kekecewaan politik. Hah? Perang bang? Yes, perang. Rame dong bang, ada perang-perang kayak gitu. Ya iya sih, Cil, perang, tapi nggak juga gitu responnya. Nah, karena ada pencacahan penduduk dari Norwegia ini yang secara hukum tidak meminta keterangan ataupun informasi tentang keyakinan warga negaranya, angka statistik Norwegia pada saat itu terus membludak hingga jumlah muslim yang di sana didasarkan pada perkiraan daripada angka yang nyata. Menurut perkiraan, sehingga tercatat ada 182.826 muslim yang tinggal di Norwegia, atau hanya 4,5%-an lah dari total populasi pada data 2020. Nah, kalau banyak imigran muslim tinggal di sana, terus gimana sih bang mereka cara beribadah? Apakah di sana juga ada masjid bang? Kan mereka masih minoritas bang. Ya ada dong Cil, ya kali di sana kagak ada masjid satupun. Nih, sejarahnya nih Cil, dengerin Cil. Penyebaran agama Islam, terutama di daerah Oslo sebagai ibu kota di Norwegia, bisa dikatakan berkembang pesat Cil. Oleh karena itu, pada saat Muslim di Norwegia sana sudah menjadi mayoritas, dikarenakan populasinya yang sangat terus bertambah banyak, maka dibuatlah perencanaan untuk memiliki suatu tempat tersebut. Muncullah sejak tahun 1970-an, dimulai dari sebuah pertemuan untuk berdiskusi tentang pembuatan tempat beribadah yang sangat layak. Kemudian berlanjut lagi nih Cil pada tahun 1972-an dengan melakukan tentang perencanaan pembangunan masjid tersebut. Setelah itu baru deh dilakukan pada pembangunannya pada tahun 1974-an. Loh, kok selang-seling kayak gitu sih bang? Lama banget, apalagi sampai setahun kayak gitu. Ya mungkin karena mereka masih ngerasa minoritas Cil, dan juga kurangan dana gitu deh. Ya kali, coba pikir aja. Ketika muslim masih minoritas, mereka juga harus membuat masjid Cil, tapi dananya kurang gitu, gimana coba? Ya iya sih bang, pusing juga sih bang kalau aku pikirin juga. Nah, pada awalnya pusat kegiatan komunitas muslim di sana yang berada di Norwegia sana selalu dilakukan di sebuah bangunan kecil di Jalan Bolsen. Di sana juga mereka melakukan sholat berjamaah Cil, dan di sana juga mereka melakukan suatu diskusi atau sebuah pertemuan yang sifatnya islami. Kemudian muslim ini juga tumbuh dengan pesat Cil. Dari kepesatannya tersebut, ini harus mengharuskan muslim melakukan pemindahan tempat ibadahnya ke sebuah basement di gedung rakyat. Dan barulah pada tahun 1974-an, komunitas muslim ini resmi memiliki gedung yang difungsikan sebagai masjid sekaligus bisa menjadi pusat kebudayaan Islam yang permanen. Pada saat itu juga diresmikanlah sholat Jumat yang pertama yang dilakukan di dalam sejarah Norwegia. Semakin berkembang dan terus berkembangnya komunitas muslim ini akhirnya mengharuskan komunitas tersebut kembali berpindah ke bangunan masjid yang lebih baru dan juga lebih luas dan ukurannya yang lebih besar di lokasi yang baru tentunya. Proses ini pun dilakukan pada tahun 2009. Wih, mantap ya bang. Akhirnya setelah sekian lama, sholat Jumat pun akhirnya resmi di sana. Iya Cil, alhamdulillah ya Cil ya. Ada satu lagi nih Cil, kenapa Islam bisa berkembang hingga saat ini di sana? Kenapa tuh bang? Menjelang pemilihan parlemen pada tahun 1987, dibentuklah Partai Kemajuan
yang diketuai oleh Carl I. Hagen pada tahun 1944. Kemudian beliau pertama kali tertarik dengan kepopuleran dari sebuah retorika anti-muslim dan anti-imigrasi di Norwegia, di mana pada saat itu dilakukan rapat umum pemilihan yang dilakukan pada bulan September. Carl I. Hagen membacakan sebuah surat yang diduga telah dibuat khususnya dari seorang warga negara muslim di Norwegia sana, yang namanya Muhammad Mustafa, untuk dibacakannya langsung oleh Carl I. Hagen. Dalam surat tersebut, Mustafa ini menulis seperti ini: Allah adalah Allah, dan Muhammad adalah nabinya. Anda berjuang dengan sia-sia, Tuan Hagen. Islam satu-satunya keyakinan yang sangat benar. Akan menaklukkan Norwegia juga. Suatu hari, masjid akan menjadi umum di Norwegia, seperti halnya gereja saat ini. Dan anak-anak cucu saya yang nanti hidup akan melihat ini semua. Saya tahu, dan semua juga tahu Muslim di Norwegia ini, bahwa suatu hari penduduk Norwegia akan memeluk agama Islam, dan negara ini akan menjadi negara Muslim. Kami melahirkan lebih banyak anak daripada Anda, dan banyak Muslim mukmin datang ke Norwegia setiap tahunnya, pria dalam usia subur. Suatu hari salib kafir pun akan hilang dari Norwegia ini. Wih, berani juga ya Bang Muhammad Mustafa ini, sampai berani loh bikin surat untuk langsung diberikan dan juga dibacakan oleh Carl I. Hagen ini. Bener chill, emang the best lah Muhammad Mustafa ini. Terus semenjak itu gimana Bang perkembangan muslim di Norwegia saat itu? Alhamdulillah nih Cil, sekarang muslim di sana sudah merasa lebih bebas dan gak ada lagi tuh yang namanya Islamofobia. Apaan tuh Bang Islamofobia? Aduh, Cil. Islamofobia ini ialah orang-orang yang umumnya ngerasa anti dengan orang-orang muslim. Dan kebiasaan mereka biasanya kalau ketemu orang muslim nih Cil, mereka ini suka mencaci maki, ngehina, bahkan diskriminasi gitu Cil. Hidi. Ngeri kali ya Bang Islamobiopa ini. Aduh Cil, udah Cil, bobo aja. Islamofobia Cil. Hehe. Iya itu Bang, maksud aku Islamofobia. Sampai belepotan aku ngomongnya. Aduh, iya Cil, Abang maklumin dah. Gimana teman-teman? Seru kan dari yang telah aku tadi ceritain? Gimana sih perkembangan Islam di Norwegia bisa terus menyebar hingga akhirnya Norwegia bisa menerima Islam itu dengan wah luar biasa mantap, dengan bantuan Mustafa, dengan bantuan suratnya bisa membuat Islam ini menjadi dipandang lebih hebat, lebih luar biasa, tidak Islamofobia. Waduh, luar biasa memang. Jadi mungkin ini juga jadi sekaligus buat akhir atau detik-detik penutupan video ini. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun perbuatan yang aku mungkin gak enak di hati kalian. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.